Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syahrul dengan NIM 5090001230021, mahasiswa program studi kesejahteraan sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Di video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan teori komunikasi lintas budaya dan agama. Namun sebelum itu saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu dosen pengampu, Ibu Suryani Musi Esos MIKOM, selaku dosen pada mata kuliah komunikasi lintas budaya dan agama. Oke, selanjutnya sebagai pengantar, perlu kita pahami pentingnya mempelajari teori komunikasi lintas budaya dan agama. Jadi sebagai bangsa Indonesia itu kita tahu bahwasanya Indonesia itu kaya akan keanekaragaman suku, ras, budaya, agama, dan juga adat istiadat. Dalam konteks masyarakat yang semakin pluralistik, pemahaman yang mendalam tentang perbedaan budaya dan agama ini dapat membantu mengurangi atau menghindari terjadinya konflik antar budaya ataupun antar agama itu sendiri. Tidak hanya itu, mempelajari komunikasi lintas budaya dan agama juga meningkatkan toleransi kita dan membangun hubungan yang lebih baik dan juga harmonis. Selain itu, mempelajari teori-teori komunikasi lintas budaya dan agama juga dapat memperkaya perspektif kita atau sudut pandang kita tentang dunia, yang memungkinkan kita untuk melihat masalah dari berbagai sudut pandang. Oke, lanjut. Sebelum membahas lebih jauh terkait dengan apa saja teori komunikasi lintas budaya dan agama, perlu kita ketahui secara garis besar apa itu teori komunikasi lintas budaya dan agama. Jadi, secara umum atau secara garis besar, konsep dasar teori komunikasi lintas budaya dan agama dapat kita definisikan sebagai suatu perangkat, suatu model, dan juga prinsip yang digunakan untuk mendeskripsikan, memahami, dan juga memprediksi proses pertukaran pesan antara individu atau kelompok dalam berbagai latar budaya dan juga agama yang berbeda. Seorang Fathul Qorib menjelaskan bahwa teori komunikasi merupakan produk pemikiran ilmiah yang berfungsi sebagai alat analisis terhadap proses komunikasi, serta sebagai kerangka untuk memahami gejala komunikasi yang terjadi dalam masyarakat. Nah, berbicara terkait dengan teori komunikasi lintas budaya dan agama, secara umum itu dibedakan menjadi 6 teori. Di antaranya, yang pertama, teori dialog antar agama sebagai pendekatan strategis, yang kedua, teori pendekatan humanistik dan pluralistik, yang ketiga, teori moderasi beragama, yang keempat, teori interaksi simbolik, dan yang kelima, teori relativitas budaya, serta yang keenam, yang terakhir, teori konvergensi dan divergensi. Oke, kembali ke teori pertama, yaitu teori dialog antar agama sebagai pendekatan strategis. Teori ini lebih merujuk pada pentingnya dialog antar agama sebagai sarana utama dalam komunikasi lintas agama. Dialog menjadi salah satu media untuk menyampaikan pendapat atau perspektif, dan bisa juga digunakan sebagai sarana untuk mencari solusi dari berbagai persoalan. Dialog antar agama dalam konteks ini tidak hanya menjadi ruang pikiran, tetapi juga sebagai alat resolusi konflik berbasis nilai-nilai universal, seperti kasih sayang, toleransi, dan keadilan. Kemudian teori yang kedua yaitu teori pendekatan humanistik dan pluralistik. Pendekatan humanistik dalam komunikasi memandang manusia sebagai makhluk aktif yang dapat membangun hubungan damai dengan orang lain berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan. Selain itu, pluralisme menjadi dasar dalam menjunjung keberagaman agama di masyarakat. Lanjut, teori yang ketiga yaitu teori moderasi beragama. Teori ini dimaknai sebagai cara pandang dan sikap beragama yang seimbang, tidak ekstrem ke kiri maupun ke kanan. Nilai-nilai yang dibentuk melalui komunikasi yang dialogis dan toleran. Sikap moderat dalam beragama membutuhkan komunikasi yang terbuka dan beretika sehingga tidak menimbulkan konflik. Sementara teori yang keempat, teori interaksi simbolik. Teori ini berfokus pada bagaimana individu menciptakan makna melalui interaksi sosial. Dalam konteks komunikasi lintas agama, teori ini menunjukkan bahwa simbol-simbol seperti bahasa, ritual, dan tradisi yang digunakan dalam komunikasi antar agama dapat mempengaruhi cara orang memahami dan merespon keyakinan orang lain. Adapun teori yang kelima yaitu teori relativitas budaya. Teori ini adalah konsep yang mengemukakan bahwa nilai, norma, dan praktik budaya harus dipahami dalam konteks budaya itu sendiri. Teori ini menekankan bahwa tidak ada satu budaya yang lebih superior atau lebih benar daripada budaya lainnya. Sebaliknya, setiap budaya memiliki cara unik dalam memahami dunia dan berinteraksi dengan orang lain. Kemudian teori yang keenam, teori yang terakhir itu adalah teori konvergensi dan divergensi. Teori konvergensi mengacu pada proses di mana individu atau kelompok saling mendekat dan mengadopsi elemen-elemen dari budaya satu sama lain yang dapat terjadi melalui adaptasi budaya, interaksi sosial, dan juga proses globalisasi, sehingga menciptakan kesamaan dalam berpikir dan berperilaku. Sebaliknya, teori divergensi merujuk pada proses di mana individu atau kelompok mempertahankan perbedaan mereka dan menekankan identitas budaya masing-masing. Nah, sebagai penutup dari pembahasan tadi, bisa kita tarik sebuah kesimpulan, di mana teori komunikasi lintas budaya dan agama menekankan pentingnya pemahaman dan interaksi antara individu dari latar belakang budaya dan keyakinan yang berbeda.
Dalam konteks ini, komunikasi bukan hanya sekedar pertukaran informasi, tetapi juga melibatkan pengertian mendalam terhadap nilai-nilai dan norma, serta tradisi yang membentuk identitas masing-masing individu dan kelompok. Hal ini sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman dan konflik yang sering muncul akibat perbedaan perspektif. Selain itu, komunikasi lintas budaya dan agama juga berperan dalam membangun dialog yang konstruktif dan menciptakan ruang untuk kolaborasi. Melalui pendekatan yang inklusif, individu dapat belajar untuk menghargai perbedaan dan menemukan kesamaan yang dapat menjadi dasar untuk melakukan kerjasama. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.